seperti judul acaranya, wah ada yang udah masuk jam 10 tadi. Jadi seperti judul acaranya, bagaimana mengatasi suara-suara negatif di kepala. Saya yakin banget kebanyakan dari kita pernah mengalami hal yang sama, mau cuma sedikit ataupun banyak, tapi namanya ada suara negatif itu hal yang sangat manusiawi. Nah, sekarang Mia akan berbagi gimana nih caranya bahwa kita bisa apa ya, kayak bisa deal gitu loh dengan suara-suara tersebut. Nggak juga kita misalnya jadi kayak parno, nolak banget atau gimana, tapi saya ingat dari sesi coaching saya sama Mia, sama William, Nathan, Regina, dan lain-lain, ada hal-hal yang menurut saya kena banget, kayak misalnya acknowledge gitu. Maksudnya kita menerima bahwa ya hal itu biasa terjadi, ada suara negatif di kepala kita ya, itu normal, tinggal gimana cara kita mengatasinya, karena itu a big difference. Kalau kita menghadapi kayak gini, hasilnya gimana, kita menghadapi seperti ini, hasilnya juga bisa beda banget. Oke, nah di acara kali ini juga akan banyak hadiah nih. Tadi saya sudah ngobrol sama Mia dan beberapa teman dari komunitas STI Unleash. Kita akan ada 5 hadiah tumbler, tumblernya kece banget. Nanti Mia boleh share kali sebelum Mia share presentasinya, boleh dilihatin dulu. Tumblernya keren banget, warna hitam. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah ikutan acara ini, boleh sharing aha momennya lewat story aja kok, nggak harus di feed, lewat story Instagram. Posting aha momennya, akan ada 5 tumbler untuk 5 pemenang yang aha momennya paling keren. Itu pertama. Kedua, wah ini hadiahnya eksklusif banget. Akan ada 5 hadiah coaching bareng Mia buat 5 orang yang paling aktif dan interaktif dalam acara kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Jadi jangan sampai nggak aktif ya, karena hadiahnya tuh keren banget. Coaching sama Mia, kalau coaching yang berbayar tuh ya tahu ya harganya berapa. Nah ini coachingnya gratis bareng Mia. Oke, mau coaching? Ayo, oh ya, ayo harus ikutan, ayo. Bye. Kita sambil menunggu, aku cek lagi sudah berapa orang yang hadir, sudah 45. Kita tunggu sebentar lagi, 2 menit lagi kali ya, Mi ya. Rika juga. Kita tunggu 2 menit lagi ya, baru kita mulai. Biar agak banyakan lagi yang datang, karena teman-teman yang hadir hari ini, yang mendaftar itu luar biasa untuk ukuran belum terlalu lama ya, kita sharing sudah 100 lebih ya, Mi ya, kalau nggak salah ya, yang mendaftar untuk ikutan. Mudah-mudahan ya banyak yang hadir hari ini. Kalau yang tidak, kita akan ada rekamannya nggak, Mi? Nanti direkam. Oh, ini udah direkam kok. Mungkin Mungkin kalau teman-teman yang ternyata berhalangan hadir, nanti kasih tahu aja kalau emang mau rekamannya, nanti bisa minta langsung ke saya atau ke Mia atau ke teman-teman lainnya yang undang. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya sebelum kita mulai. Sebelum mulai aku mau sapa teman-teman nih, Tak. Jadi ini kebetulan banyak teman-teman dari komunitas, ada keluarga saya di STI Unleash. Jadi training hari ini itu kayak ini adalah training pertama yang saya ikuti di STI Unleash. Story-nya life changing banget. Terus juga ada teman-teman dari Pentas Perempuan Tanpa Stigma. Nanti saya akan share pentas itu apa. Ada teman-teman dari Save Janda. Terus ada teman leadership program saya nih, Pak Teguh. Jadi teman-teman, salah satu hal yang juga tahun ini menurut saya life changing adalah saya lagi ikut program leadership bersama Pak Teguh dan satu lagi Arifin. Nanti mungkin Pak Teguh bisa sharing. Terus ada teman-teman juga dari komunitas Mamapreneur, komunitas remote worker. Nanti saya akan share apa sih pentingnya kita surrounding, mengelilingi diri kita dengan komunitas atau orang-orang yang membawa kita lebih dekat ke mimpi kita. Kadang-kadang kita nggak sadar kita hangout sama siapa, terus kita bingung kok hidup kita kayak gini ya gitu. Jadi saya pernah baca sebenarnya masa depan kita itu bisa dilihat dari 5 orang terdekat kita saat ini. Jadi coba dilihat saat ini kita dekat dengan siapa aja, kita ada di komunitas apa aja. Nah, kebayang masa depan kita kira-kira kayak apa gitu. Jadi kalau dulu biasanya ketemu teman-teman gosip, sekarang aku lebih suka ketemu teman-teman yang sharing saat ini lagi baca buku apa atau lagi personal development apa kayak gitu. Jadi thank you udah datang, thank you juga yang udah sharing.
Kayaknya boleh dimulai ya, Tak ya? Udah jam 11 lewat 10. Oke. Sorry, saya masih agak mindeng suaranya. Oke, kayaknya udah harus kita mulai aja ya, karena sudah jam 11 lewat 10. Terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir di sini. Kita langsung aja ke inti acaranya. Balik lagi nih, kenapa saya sangat bersemangat hari ini, karena saya pengen teman-teman juga merasakan semangat yang sama seperti saya, Mia, dan teman-teman dari komunitas STI Unleash yang memelopori acara ini. Jadi saya mau kasih perkenalan sedikit ya, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum, apa itu komunitas STI Unleash. Jadi ini adalah komunitas yang kita nih sama-sama ingin memang ini adalah dari network market, tapi kita sama-sama ingin melebarkan sayap dari dalam. Maksudnya dari dalam gini, sorry, hidung saya mampet lagi. Maklum nih, saking semangatnya tetap harus berusaha untuk ada di sini, tapi masih kondisi kesehatannya masih agak ini. Nah kita sama-sama ingin saling melepaskan potensi diri masing-masing. Saya punya cerita yang menurut saya ini menarik banget. Saya belum pernah cerita hal ini ke mana-mana karena saya baru dengar cerita ini tadi malam dan saya udah sempet sih cerita ke Mia sedikit. Jadi tadi malam itu ada cerita yang menurut saya sangat berpengaruh buat saya. Jadi selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini kan saya sering ikut coaching sama Mia, sama beberapa coach saya, ada Nathan, William, Regina, dan lain-lain. Nah, kemudian selama 1 tahun terakhir ini saya merasa bahwa personal development saya berkembang luar biasa. Nah, tahu-tahu saya dengar suami saya cerita ke teman saya yang sedang lagi ada masalah, dia cerita bahwa Zata itu secara entah dia sadar atau enggak, setahun terakhir ini dia menularkan energi positif loh ke saya. Jadi yang sebenarnya yang ikut coaching itu adalah Zata gitu selama setahun terakhir. Tapi itu sangat berpengaruh ke suami saya. Jadi suami saya cerita ke teman saya nih, dia bilang waktu itu tahun kemarin itu suami saya ada di maksudnya down banget, rock bottom. Jadi dia baru memulai usaha membuka peternakan ayam dengan modal yang luar biasa banget, dan kemudian ruginya tuh ratusan juta, dan sampai kita harus jual mobil dan saat itu suamiku bilang, gila, saya down banget gitu, tapi saya ngelihat Zata dia tetap positif, coaching sama orang-orang yang memang bagus banget, dan itu nular banget. Padahal saya nggak ikut coaching, suami saya tuh ngomong gitu. Padahal dia sendiri nggak ikut coaching, tapi dia merasa energi yang luar biasa. Saya langsung, wow. Jadi setuju banget gitu. Saya ingat William pernah ngomong, setiap orang butuh mentor, setiap orang butuh coach. Jadi kita bisa nyari siapa aja, teman kita, sahabat kita, leader kita, siapapun untuk jadi coach kita. Salah satunya nih hari ini kita akan langsung belajar dengan Coach Mia. Nah, Coach Mia, silakan. Kurang lebih 45 menit ke depan ya, Mia. Nanti aku ingetin kalau kelewat atau gimana. Silakan, Mi. Oke, silakan aku share screen dulu ya. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Mi. Oke. Jadi hari ini kita akan ngomong soal mengatasi suara negatif di kepala. Nah, kenapa ini penting sekali, karena kita kan udah 8 bulan ya ada di situasi pandemi, di mana dari berharap cepat selesai, totonya nggak selesai, totonya belum selesai udah ada gelombang kedua, sekarang udah buta. Nah, aku ngelihat banyak teman-temanku yang ada di fase frustrasi gitu deh. Jadi karena di kepalanya tuh banyak cerita bahwa aduh, gue kayaknya nggak bisa nih, atau apalah gitu. Jadi di aku sendiri juga banyak dulu, aku tuh orang overthinking. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu karena takut gagal, perhitungannya banyak dan akhirnya lebih sering nggak ngerjain. Nah, di sini kita akan belajar gimana mengenali suara itu dan bagaimana mengatasi suara itu. Buat teman-teman yang belum kenal saya adalah Mia Amalia. Saya ibu dari 4 anak, saya janda dengan 4 anak, 4 mati ikut saya semua. Yang 2 sudah kuliah, umur 21 dan 20, yang ketiga masih 3 SMA, dan yang
keempat itu umur 12 tahun. Nah, banyak yang kadang-kadang nanya sama saya, gila Mi, lo gimana sih kok bisa ya besarin 4 anak sendiri gitu. Nanti bisa sih bisa, tapi sebenarnya dulu saya nggak setenang ini, saya nggak, kalau tadi Zata bilang, senang ketemu Mia, energinya positif gitu. Untung Zata nggak kenal saya 5 atau 10 tahun lalu yang masih senggol bacok gitu. Nah, gimana saya bisa sekarang bisa ada di stage yang ini karena training ini yang saya dapati. Nah, training ini sebelum 2 tahun ini terakhir saya adalah seorang profesional network marketing. Tapi sebelumnya saya adalah seorang penulis. Jadi 15 tahun saya berprofesi sebagai penulis skenario. Mungkin yang umurnya kira-kira sekarang 30 tahun, 40 tahun pernah nonton sinetron ABG, itu adalah sinetron pertama saya. Terus yang umurnya 20 tahunan mungkin 20-30 mungkin pernah tahu sinetron Kepompong, itu adalah sinetron terakhir saya. Oh enggak, sebenarnya sinetron terakhir saya adalah Gajah Mada. Terus saya juga pernah nulis 4 film layar lebar, lalu 1 buku. Terus saya juga sekarang lagi ngambil kuliah untuk menjadi coach. Jadi coach to be, masih belum certified. Mudah-mudahan bulan Maret nanti lulus. Terus saya juga seorang pemimpi. Kenapa saya bilang saya seorang pemimpi? Karena kadang-kadang apa yang saya cita-citakan tuh kayak mimpi doang gitu. Kayak waktu kecil, saya dulu pernah sharing ini di komunitas Mamapreneur. Saya pernah sharing waktu kecil itu saya mimpinya jadi penulis film dan keliling dunia. Padahal saat itu industri film Indonesia lagi mati, terus boro-boro keliling dunia. Keluarga saya bisa dibilang kurang, kalau dibilang nggak cukup. Ibu bapak saya dulu cuman punya warteg di sekolah saya. Jadi ketika di buku kenang-kenangan, kita kan biasanya dulu suka tulis nama, cita-cita, kata kenangan. Saya tulis cita-cita saya menjadi penulis film dan keliling dunia. Mereka semua ngetawain saya dan bilang bahwa anak miskin aja mimpi keliling dunia kayak gitu. Tapi saya bahagia sekali Tuhan mengabulkan mimpi saya karena sejak tahun 2002 saya menjadi penulis skenario, dan sejak tahun 2001 saya sudah mulai traveling, mulai dari Asia. Tahun 2010 saya mulai traveling ke Eropa dan Amerika kayak gitu. Jadi buat teman-teman, mimpi gratis kok. Jadi mimpinya jangan difilter, jangan dibatesin, tapi juga ada kemauan untuk menggapai mimpinya, nggak cuma mimpi aja. Nah, saya juga 2 tahun terakhir saya menjadi seorang personal development junkie karena akhirnya saya sadar bahwa kalau saya ingin mengubah hidup saya, hal pertama yang harus saya rubah adalah diri saya, karena saya adalah produsen hidup saya. Jadi kalau saya mau mengubah hidup saya nggak bisa berharap suami saya berubah atau anak saya berubah, enggak. It starts from you. And gimana cara berubahnya? Dengan melakukan personal development. Oke. Oke. Nah, kenapa sih penting banget ngomongin suara di kepala? Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di atas tuh ada pohon, di bawah tuh ada akar. Nah, yang sering orang lupa adalah buah itu, manisnya buah, bagusnya buah adalah tergantung dari seberapa baik akarnya. Kenapa? Karena semua yang akhirnya masuk menjadi makanan buahnya berasal dari akarnya. Akarnya tuh diri sendiri karena dia yang menyerap makanan dari tanah, dan tanahnya ini adalah lingkungan nih. Tadi yang saya bilang, coba sekarang lihat-lihat teman-teman bergaul dengan siapa, teman-teman ada di komunitas mana. Karena energi dan pikiran-pikiran dari komunitas dan teman-teman itulah yang akan kita serap dan nanti kita masukkan ke kepala kita, di mana kita kemudian bertindak dan membuahkan hasil dalam hidup kita. Jadi ketika orang-orang banyak ingin punya hasil yang bagus, punya buah yang bagus, mereka lupa ngelihat apakah mereka memperkuat akarnya, mereka lupa ngelihat di mana mereka tumbuh lingkungannya. Jadi hari ini kita akan ngomongin yang di bawah tanah nih, kita nggak akan ngomongin kualitas akar saya kayak gimana sih. Nah, kalau kita ngomongin suara negatif di kepala, kita akan bicara soal 3 hal. Jadi ada kamu, the real you, versus suara negatif atau inner critical voice. Terus ada juga soal what you tell yourself. Jadi kadang-kadang kita ada nih satu kejadiannya apa, terus story yang kita buat di kepala kita apa, kayak gitu. Nanti kita akan belajar. Terus kita juga akan ngomongin soal limiting belief, kepercayaan yang membatasi, gitu.
lebih lanjutnya nanti di sana. Nah, bagaimana cara mengenali suara di dalam kepala kita? Aku mau kirim putar video nanti. Zata tolong ini ya, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Tapi kurang kenceng sih, Mi, kalau bisa dikencengin. Yeah, the people who aren't putting their hand up again, I don't have a fucking voice in my head. Everybody has a voice. That little voice, ultimately, what do you think it is? It's your ego. Business is one of those things that when the pressure is on, when there's stress there, it typically brings out people's egos. Anyone heard of an ego before? Everything has a purpose. What do you think the purpose of the ego is? The ego is actually there to protect you. But unfortunately, you've trained it in a way to protect very things that you probably want. When your ego is running a virus, saying, oh, you know, you should go to sleep, get some sleep, you can do this later, don't worry about it now. What is the ego actually trying to do? It's actually trying to help you. It has a positive intent. For most people, the ego enjoys conflict. The ego enjoys levels of pain because then it's got something to protect you from. Who knows people that have very chaotic lives? Okay, that's typically because, in most cases, they've been derailed by the ego. It's very easy to say, well, it's my ego, but it's also really important to understand what the symptoms are of the ego so that when it's present, we're more likely to accept that this is our ego in play. Because nobody likes to be told, well, that's just your ego. Because when someone says to you, that's just your ego, what do you want to do? Let me show you my fucking ego. That's not my ego. So symptoms of the ego are pretty straightforward. You've got deflection, denial, distortion, comparison, defense, justification, and blame. And many of these will actually intertwine into one another. A deflection is when you literally take the conversation somewhere completely different than what we're actually talking about. It wasn't me, it was someone else. It's where they actually defer responsibility to someone else. Deflection is used by the ego to prevent the confrontation of accepting responsibility, which could create some form of moral or ethical pain. Now, the moral or ethical pain is, oh my God, I'm wrong. Denial. Is it fair to say that you can say no, and there's an intense amount of tension behind it that means that there is something more than just you saying no? Denial is when someone has to fight for their no. And a comparison is when you actually come out and I say, well, look, I can see right now that you're struggling. You go, yeah, look, but if you're comparing Jane to me, I'm actually not struggling at all. And it's like, well, I'm not comparing you to Jane. I'm having a conversation with you about where I think you're at right now. Justification, where they try and sell you as to why they have done what they have done. The key thing that is present in all of these responses is typically a level of emotion and or tension. It's not a relaxed deflection. It's not a relaxed denial. Because all the ego wants you to do is listen to my stories, trust me. We're best mates. I've been with you for so long. Why would you not trust me? It's important to understand that your ego is a third-party entity. But you've been listening to that voice for so long, you actually think that when you're in conversation and dialogue, you actually think you're talking to yourself. But you're not talking to yourself. You're talking to a third-party entity that has been created as a form of protection. You want to acknowledge the ego. You want to create a disassociation and start disassociating yourself between the voice and who you are. But what you've got to understand, the power is in your ability to quiet your mind down so that you can actually make better decisions. And it's not until we shine this light on them that we get a better understanding of that. Because when you shine the light on your ego, in a healthy way, it actually starts to dissolve. Every single person in this room, you are. Oke. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, apa sih ego itu atau apa? Sekarang kita eksperimen deh. Saya pengen kita semua mengamati apa yang ada di kepala kita. Coba kita hening 30 detik. Saya pasang timer. Oke, kita hening 30 detik dan saya ingin teman-teman amati, observasi apa yang ada di kepala teman-teman sekarang.
Oke. Nah, saya mau teman-teman coba, sorry. Saya ingin teman-teman cek taruh di chat siapa yang mikir, saya nggak mikirin apa-apa kok, ketik 1. Kelihatan nggak yang nge-share? I'm overthinking 1. Siapa yang tadi pas lagi ini mikirin, aduh 1 menit lama amat, ini udah 1 menit belum ya? Ketik 2 coba. Aku nggak mikirin apa-apa, lebih tenang. Nah, sebenarnya saat kalian nggak mikirin apa-apa, sebenarnya kalian bilang aku nggak mikirin apa-apa, aku nggak mikirin apa-apa itu, kalian lagi berpikir bahwa kalian nggak mikirin apa-apa gitu. Jadi di kepala kita memang si suara-suara ini memang aktif banget gitu. Atau siapa yang tadi sebelum acara kayak mikir, Mbak Mia ini siapa ya? Nanti kita belajar apa ya? Kayak gitu. Memang secara natural ego itu ada untuk sebenarnya melindungi diri. Jadi tadi kan dia bilang, jadi ada yang namanya di otak itu tuh ada yang namanya primal brain, yang fungsinya adalah melindungi kita dari serangan atau bahaya. Tapi sekarang kan kita udah bukan manusia primata lagi yang keluar gua nanti ada bahaya. Nah, walaupun kita sekarang udah hidup di zaman modern, tetap aja kalau misalkan kita baru kenalan sama orang, atau gini, kita di jalan nih, ada orang senyum. Kalian pasti reaksinya adalah mundur, terus orang ini mau apa ya? Kayak gitu. Padahal mungkin orang itu cuma pengen senyum aja. Kayak gitu. Jadi disadari aja. Sorry, ini saya mau. Oke. Nah, itu adalah suara yang selalu membandingkan. Pak, ini chat box-nya di layar gue kelihatan nggak sih? Kelihatan kok. Di pop up-nya sih muncul nih. Iya, ini gue mau hilangin gimana caranya? Gitu. Oh. udah enggak kok. Jadi ego itu adalah suara yang selalu menghakimi dan membandingkan. Nah, biasanya dia bandingin tuh. Jadi kayak kok dia begini, kok dia begitu gitu. Itu normal. Jadi kalau ada disadari aja, dikenalin dulu. Jadi kita baru belajar mengenal ya, catch the voice. Terus biasanya nolak. Enggak kok, bukan salah gue. Atau maunya tuh berkelahi. Siapa yang benar, siapa yang salah. Atau maunya manipulasi. Kalau benar tadi ada dibilangkan in denial. Maunya kompetisi atau be first atau kebutuhan menjadi benar. Jadi dulu saya berpikir perceraian saya adalah karena suami saya ABCD. Kayak gitu. Nah, memang faktanya ada, tapi kebanyakan kemudian story-story yang saya buat kayak gitu ya. Jadi kenapa? Karena naturally kebutuhan orang itu menjadi benar. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, pasti kita defense-nya adalah bukan salah saya. Kalau bukan salah saya berarti salah siapa? Kayak gitu. Itu ego. Nah, aku mau minta 1 orang volunteer untuk bacain ini, boleh nggak ya? Ada hadiahnya. Ayo silakan, langsung aja kali. Langsung unmute aja. Rini. Siapa? Rini. Oke, silakan Mbak Rini. Kita membiarkan kamu versus suara negatif. Kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh pikiran dan emosi kita. Dan selanjutnya kita membiarkan pikiran dan emosi kita ditentukan oleh impuls negatif dalam pikiran kita. Jika kita terus membiarkan situasi ini terjadi, hal ini dapat menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan. Apapun yang membawa bencana atau bahaya harus disebut musuh. Ini berarti bahwa musuh utama sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Thank you Mbak Rini. Nah, jadi ini adalah yang dikatakan oleh Dalai Lama. Jadi dia bilang kita seringkali dikendalikan oleh pikiran dan emosi. Terus karena kita banyak pikiran, karena kita emosi, kita jadi ini nih, sengsara, miserable, nelongso. Nah, kalau memang apa yang membuat kita menjadi sengsara, itu kan artinya dia membahayakan kita kan, menjadi musuh. Berarti musuh utama sebenarnya ada dalam diri kita dong. Kebayang nggak? Jadi dulu tuh saya kalau marah sama anak saya akan mutung selama mungkin sampai anak-anak saya menderita dan kemudian minta maaf. Padahal
saat saya mutung, saya juga nggak enak. Saya jadi nggak bisa kerja, saya nggak bisa konsentrasi nulis, gitu. Kemarin juga saya kebetulan baru pulang dari Bali. Kemarin saya ketemu salah seorang yang masih dalam proses perceraian. Terus dia share bahwa sebenarnya saya ketemu dia untuk coaching kerjaan, tapi dia bilang, Mbak, aku lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tanya, oke, sekarang kita nggak usah ngomongin kerjaan. Kamu share sama aku, kamu kenapa? Iya, soalnya aku mau cerai tapi suamiku nggak mau. Terus aku minta ini, suamiku nggak ngasih. Ya udah, sekarang aku nggak mau ngapa-ngapain sampai semua yang aku minta ke suamiku dikasih. Gitu. Akhirnya aku ngajak dia untuk melihat, enak nggak kamu dalam situasi nunggu kayak gini? Ya nggak enak lah, aku kan pengennya ABCD. Oke, yang bisa ngasih kamu ABCD itu siapa? Suami aku. Menurut kamu dia akan kasih nggak? Enggak, buktinya udah sekian bulan ya nggak kasih. Aku bilang, sampai kapan kamu akan menaruh hidupmu di ruang tunggu, menunggu seseorang yang bahkan sudah kamu putuskan nggak akan ngasih apa yang kamu kasih. Kayak gitu. Jadi, at some point, kita punya pilihan untuk mengambil keputusan apa yang mau saya lakukan. Bukan kalau dia melakukan ini, saya akan melakukan ini. Kan itu kan hidupmu gitu. Kenapa untuk melakukan sesuatu kamu menunggu orang lain memberikan kamu sesuatu. Kayak gitu. Akhirnya dia pikir, iya ya, ngapain ya? Karena dari 6 bulan yang lalu saya ketemu dia, stage-nya dia masih masih di situ. Dia masih ada di tempat yang sama karena dia menunda mengambil keputusan sampai orang lain memberikan apa yang dia inginkan gitu. Padahal it take away our power over our life gitu. Hidup kita ada di tangan kita. Jangan taruh diri kita di waiting room. Jangan bikin hidup kita jadi tidak menyenangkan sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi coba kalau nanti kita akan belajar gimana memisah-misahkannya. Intinya adalah ketika ada sesuatu yang terjadi, disadari apa yang dirasakan, kemudian disadari apa yang membuat itu muncul. Lalu lihat apa yang bisa saya lakukan, bukan apa yang saya harapkan orang lain lakukan. Karena kita eventually kita nggak bisa jamin orang akan memberi apa yang kita inginkan. Dan kalau kata Dalai Lama, jadilah sekutu buat diri kita sendiri, jangan jadi musuh. Kalau kita menyimpan emosi sehingga kita semakin sengsara, artinya kita menjadi musuh diri kita sendiri. Kita menjadi musuh dari kemajuan hidup kita sendiri. Nah, ini lucu nih. Jadi tadi kan videonya kita bicara soal ego ya. Kebetulan saya baru baca satu buku yang bagus banget, judulnya Think Like a Monk oleh Jay Shetty. Kalau di situ pikiran-pikiran di kepala kita tuh disebutnya ego. Kalau Jay Shetty menyebutnya monkey mind. Monkey mind. Jadi monkey mind itu apa? Kalau saya pernah ikut personal development di Asia World, ada namanya Mastery, kita nyebutnya babi. Jadi kalau ada pikiran-pikiran jelek, jadi kita memberikan nama pikiran jelek itu babi. Jadi jangan biarkan babi mengendarai kamu yang harus mengendarai babi kamu gitu. Jadi ini saya akan pakai istilah monkey mind dari bukunya Jay Shetty. Jadi dia bilang pikiran kita itu bisa ngangkat kita atau narik kita ke bawah. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kamu pikir gue nggak mau ngapa-ngapain sampai suami gue ngasih ini itu, akhirnya hidupmu akan mutung. Tapi kalau oke, great, kalau kamu nggak mau ngasih yang saya minta, saya akan melakukan sendiri. Then you could move on. Jadi sebenarnya pikiran kita tuh bisa bawa kita ke atas atau bisa bawa kita ke bawah. Terus kalau kita indulging, kalau kita dengerin ego kita, monkey mind kita akan jadi makin overthinking, makin males, jadi cemas. Kayak dulu saya sering banget sama suami saya pengen punya usaha ini itu, kita berdua sama-sama overthinking, bikin bisnis plan, bikin ini itu, tapi akhirnya cuman mikir, nggak ngerjain. Akhirnya karena ingin semuanya sempurna, nunda-nunda, procrastination. Karena takut gagal, akhirnya cemas. Padahal kan itu semua ada di masa depan. Nanti kita ngomongin itu ya. Terus monkey mind itu biasanya gampang banget pindah-pindah. Mikirin ini. Jadi, gila nih, sebel banget nih. Mantan suami gue nggak support anak-anak gue. Anak-anak gue nggak ngerti kalau gue kerja keras, gini. Upline gue di kantor kok nggak support, downline gue kok susah banget disuruh datang training gitu. Itu monkey mind tuh. Jadi dia pindah-pindah mikirin semua masalah
tapi nggak cari ininya, nggak cari solusinya. Co-host boleh tolong di mute yang bicara? Jadi bang. Windy atau Zata bisa tolong mute yang belum unmute? Bentar. Itu dia kayak egois, Bala yang songong kan? Bala yang songong, kulit. Fiskal mohon di mute sebentar ini. Mainnya kan nggak sungguh-sungguh dia kan? Kelihatan banget. Enggak, sebenarnya dia mau membuktikan. Main ngotot. Yang baru golin, ini gol, nggak gol. Dan bukan dia yang bukan yang sebelumnya, belum tahu. Bentar ya, ini aku pakai HP soalnya jadi agak-agak agak-agak kikuk bentar. Oke. Aku salah nih. Sorry. Oh. Oh my god. Sorry ya. Udah bisa tak? Udah ya. Oke. Nah lo ini gue ngilangin yang di tengah-tengahnya gimana caranya? Halo Pak Kray. Lagi. Bentar ya teman-teman ya, maaf ya. Maklum nih biasa ada ininya. Sebentar. Oke, aku itu aja deh. Nah, kita bisa pindah, kita bisa switch dari monkey mind ke monk mind itu dengan lihat rootnya itu apa sih. Misalkan kalau jadi gini, kalau ada sesuatu yang bikin kita marah, kita jangan lihat apa yang bikin kita marahnya, tapi jangan lihat siapanya, tapi lihat apanya. Misalkan kalau di meeting saya bisa marah kalau ada orang yang ngobrol, tapi saya nggak akan marah sama orang yang ngobrol, tapi saya lihat, oh ternyata trigger saya adalah kalau saya nggak didengerin. Maka yang bisa saya lakukan adalah, teman-teman maaf kalau saya lagi bicara, mohon perhatikan, misalkan kayak gitu. Jadi we don't necessarily harus marah-marah, tapi kasih tahu aja situasinya gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari mengaplikasikan monk mind ini adalah supaya kita tuh free dari ego, supaya kita nggak ada cemburu, nggak ada kecemasan, nggak ada kemarahan, nggak ada kesedihan, nggak ada baggage. Zata, ini putih-putih di tengah kelihatan nggak ya? Ini. Sorry. Enggak kok Mi, nggak muncul apa-apa. Nah ini mungkin teman-teman bisa saya nggak akan ngebahas banyak, tapi bisa share screen kalau mau. Ini adalah contoh monkey mind apa, monk mind-nya apa. Misalkan kita ini nih, kalau kita misalkan demanding dan entitled, nuntut aja. Jadi nuntut, lu mesti gini, lu mesti gitu. Tapi kalau di seberangnya kita tuh antusias, ayo kita gini. Jadi instead of, misalkan kalau contohnya dengan anak-anak saya, daripada saya bilang sama anak saya, kalian tuh harusnya jaga kebersihan rumah gitu. Tapi saya bisa bilang, hey, kita kan seneng ya kalau rumah bersih, gimana kalau kita bersihin rumah sama-sama, kayak gitu. Atau di sini monkey mind-nya distracted by small thing. Misalkan, aduh hari ini hujan, gue nggak mau olahraga gitu. Atau gini, itu monkey mind. Tapi kalau monk mind, aduh hujan, oke, gue olahraga di dalam rumah aja. Jadi coba catch the voice dan coba kenalin itu si monkey mind atau monk mind-nya. Kayak gitu. Overthinking, aduh gue belum siap, ntar aja deh. Atau aduh gue belum siap, oke, apa yang harus gue siapin. Jadi kalau monkey mind itu biasanya ke berhenti di cemas, berhenti di masalah. Tapi kalau monk mind itu cari solusi, action to do, kayak gitu. Dan juga lagi misalkan, nah ini salah satu contohnya nih, monkey mind does whatever feels good. Enaknya apa? Aduh hujan, tidur aja deh, gitu. Atau ada yang, aduh hujan tapi gue harus nyelesain baca buku. Oke, kalau gue mau tidur, gue baru bisa tidur setelah baca 2 bab. Kayak gitu. Jadi tetap ada kontrol, tetap ada disiplin. Intinya ini teman-teman bisa nanti praktekin ya. Oke. Nah,
sesi pertama udah selesai. Saya mau satu orang sharing apa yang kalian notice dari sesi yang tadi tentang suara negatif atau ego atau monkey mind. Satu orang hadiahnya apa tak? Mau yang apa? Terserah Mia. Mau sesi coaching? Oke. Ayo langsung buruan unmute aja, langsung sebut namanya. Mbak Mia. Kalian mau? Novi mau Mbak. Siapa duluan tuh tak? Dua Mia kalian tinggal pilih. Mia tinggal pilih tuh. Mbak Novi Ardani. Coba. Iya. Makasih Mbak Mia. Sama-sama. Ini sesuai dengan di screen-nya kan kita diminta sharing apa yang kamu dapatkan dari sesi ini. Yang saya dapat tadi itu bahwa ego itu pasti ada dan itu normal. Cuman gimana caranya kita mengelola ego itu gitu ya, dan mengenali dan mengelola gitu ya. Yes. Itu sih yang paling nancepnya tadi. Terus kalau untuk apa sih suara yang paling sering muncul di kepala, kalau saya pribadi gitu setiap kali saya berpikir itu pasti kayak pengen gini, terus pengen gitu, pengen gini, banyak mau gitu. Jadi pengen banyak yang pengen dikerjain gitu, Mbak. Padahal ya sekarang yang dikerjain belum selesai gitu. Oke. Nah, itu salah satu ciri monkey mind, distracted of many things. Kita kadang-kadang mikir multitasking itu keren ya, ternyata enggak. Ternyata saya belajar single tasking is the best. Kalian boleh punya banyak hal yang ingin dikerjain, tapi jangan ngerjain semuanya pada saat yang sama. Kayak gitu. Jadi diatur kapan mau ngerjain ini, kapan mau ngerjain ini. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu multi, akhirnya nggak 100%. Nah, bayangin kalau kita mengerjakan sesuatu nggak 100%, hasilnya juga kan nggak akan bisa 100%. Gitu. Jadi ketika kita nggak sabaran pengen ngerjain yang ini, padahal yang ini belum, itu termasuk ego juga ya, Mbak? Iya, kalau kayak gitu tinggal yang mau dikerjain dijadiin carrot. Jadi kayak kamu tuh bilang ini, oke Novi, kamu boleh ngerjain ini kalau yang ini udah selesai. Kayak gitu. Jadi kayak saya kan bulan kemarin saya mulai ikut program leadership. Kita harus baca satu buku yang harus selesai selama program. Tapi saat itu saya udah beli buku baru. Nah, akhirnya saya tuh dalam sehari kadang-kadang bisa baca 3 buku. Padahal kemudian pikiran saya jadi kemana-mana. Akhirnya saya stop, saya bilang, oke Mia, kamu boleh mulai baca buku ini kalau kamu udah selesai baca buku ini. Dan karena itu akhirnya saya jadi makin disiplin dan rajin baca buku itu. Karena apa? Carrotnya ada 2 nih. 1, memang buku itu harus saya baca. Kedua, saya pengen buru-buru baca yang ini. Dan dimana saya nggak mengizinkan diri saya baca ini sebelum saya selesai ini. Gitu. Jadi kalian yang tahu situasinya gimana, kalian yang kemudian kelola. Bagus banget tadi Novi bilang, ego pasti ada, itu normal. Sekarang pun kadang-kadang egonya masih muncul di saya. Yang perlu dilakukan adalah mengenalinya, terus mengenali root-nya, and then work on that. Di-divert pikiran egonya dari si monk mind-nya, di-divert ke dari monkey mind-nya ke ini. Jadi, gitu. Thank you Novi. Nanti yang lain yang mau sharing bisa di akhir ya. Saya batasin 1 aja sekarang biar kita bisa move on. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua nih, apa yang kita katakan pada diri kita. Kenapa penting banget mengenali ini? Karena bahasa itu yang membentuk dunia kita. Jadi kalian bisa eksperimen deh. Misalkan bangun tidur, kalian bilang, aduh hari ini gue males nggak mau ngapa-ngapain. And then observe hari itu kalian mau ngapain. Tapi kalau kalian bangun tidur, yes, good morning Zata atau good morning Mia. Hari ini akan menjadi hari yang indah. Lihat perasaannya kayak gimana. Makanya salah satu praktek yang saya lakukan pagi hari adalah bangun tidur saya langsung cari kaca, bukan mau ngaca selfie atau gimana. Bangun tidur saya cari kaca, saya akan bilang, selamat pagi Mia, terima kasih kamu sudah bangun hari ini kita akan punya hari yang indah ya. Saya selalu bilang, thank you for waking up, today we will have a great time. Dan kalau bayangin nggak sih kalau kita pengen disapa seperti itu oleh orang lain, kenapa kita nggak mulai dengan diri kita sendiri? Kenapa nunggu orang lain nyapa good morning Mia? Kenapa nunggu orang lain nyapa good morning Zata? Kenapa nggak dimulai dari diri sendiri aja? Kayak gitu. Tadi yang saya bilang kita mendapatkan apa yang kita pikirkan. Kita mau
kita mau memutuskan hari ini menjadi hari yang indah, harinya akan indah. Kita mau memutuskan hari ini menjadi hari yang gue pengen malas-malasan doang, ya akhirnya juga harinya akan jadi hari yang malas-malasan. Apa yang kita putuskan itu adalah apa yang kita dapat. Nah, ini aku mau minta tolong lagi satu orang untuk baca. Siapa yang mau tolong baca? Aku, Mbak. Saya. Aku pilih. Mbak Yeni ya? Iya, Yeni. Silakan Mbak Yeni. Ya. Apa yang kamu katakan pada dirimu? Jika selama seminggu terakhir Anda mengamati bahwa suasana hati Anda berubah, misalnya dari merasa relatif bahagia dan puas menjadi sedih, cobalah untuk mengingat kembali peristiwa atau interaksi yang terjadi sebelum perasaan Anda berubah. Setelah memikirkan detail acara atau percakapan, cobalah untuk mengingat apa yang Anda katakan pada diri Anda saat itu. Meskipun banyak situasi dan pertemuan yang dapat menyusahkan atau menimbulkan kecemasan, penting untuk menekankan kembali bahwa cara kita menafsirkan peristiwa atau situasi ini adalah inti masalahnya. Apa yang kita ceritakan pada diri kita sendiri tentang peristiwa itu, tentang diri kita sendiri, dan tentang orang lain atau orang-orang yang terlibat jauh lebih penting dalam menentukan perasaan dan keadaan pikiran kita daripada peristiwa itu sendiri. Oke. Nah, ada yang ada yang ini enggak? Ini kenapa sih? Sorry, aku stop share dulu deh. I said yes. Sorry ya. Ada yang seminggu kemarin lagi ada masalah atau pusing? Mau live coaching bentar nggak? Mau gitu. Mau. Bingung kan? Mau. Mbak Septi, coba. Siapa ini, Mbak? Oke. Ya, Mbak Septi minggu kemarin lagi ada peristiwa apa, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Mia sebelumnya kesempatannya. Jadi gini, kecil. Saya kan baru-baru ini kerjasama sama teman untuk bikin komunitas khusus ibu-ibu yang mau belajar bisnis gitu Mbak Mia. Nah, kami ini berempat dari ya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang business owner, ada yang dia ini punya semacam kayak coaching juga gitu. Jadi suaminya seorang trainer, dia yang ngelola ini manajemennya seperti itu. Nah, ini sudah 2 bulan berjalan dan setiap kali ada event itu saya merasa kayak kok aku terus ya yang ngerasa sibuk gitu loh. Kayak aku terus ya yang dikasih beban yang besar gitu loh. Jadi kayak misalkan ini bagian tahu sama cabai. Bagian masing-masing. Tahu sama cabenya nggak pakai. Semakin kesini tuh kayak ngerasa kok aku terus ya gitu. Tapi ya itu tadi seperti yang disebutnya Mbak Mia tadi kan bahwa sebenarnya ego itu wajar kan ya. Ego itu wajar dan gimana caranya kita mengolah ego tersebut menjadi sesuatu yang positif sebenarnya kan seperti itu. Tapi saya itu tipe orang yang gini loh. Suka nggak enakan sama orang, suka kayak ya udah deh selama aku bisa ya udah biar aku handle. Tapi akhirnya sesuatu yang isinya terus kita tuh ngerasa kayak capek gitu dan dampaknya akhirnya ke keluarga gitu, ke anak-anak, ke suami. Padahal kan itu sebenarnya ya itu kesalahan aku gitu loh. Aku nggak bisa mutusin kalau sorry ya aku nggak bisa gitu. Sorry ya aku nggak bisa, aku cukup sama kerjaanku ini aja. Ini tanggung jawabmu ya udah selesaikan. Aku nggak bisa seperti itu gitu. Akhirnya sempet down kayak apa udahan aja ya, aku berhenti aja ya dari komunitas ini gitu. Gimana Mbak Mia? Nah, aku ngeliat ada 2 hal nih.
Yang terjadi adalah ada event, terus aku nggak tahu detailnya gimana, tapi kamu akhirnya melakukan semuanya sendiri. Terus akhirnya kamu membuat cerita, kok selalu gue berhenti aja deh, gini. Tapi yang bagusnya adalah kamu notice bahwa oh ada sesuatu yang nggak bisa saya sampaikan. Nah kalau melihat dari situ sebenarnya apa sih action yang bisa kamu lakukan? Gimana? Kalau melihat dari situ apa action yang bisa kamu lakukan? Sejauh ini sih aku tuh pasrah gitu. Aku tuh orangnya kayak ngalahan gitu loh Mbak Mia. Ini apa ya? Jadi udahlah nggak apa-apa gitu loh. Nah, kenali. Jadi di sini kamu ada denial, menghindari. Kamu tadi udah bilang bahwa aku mestinya bilang, tapi aku orangnya nggak enakan gitu. Kita tuh memang punya kecenderungan denial, menghindari apa yang mesti dilakukan. Even tadi aku tanya lagi ke kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Apa ya? Ini kamu udah bilang bahwa kayak gini. Aku mau kalau bilang aku gitu. gini, aku bakalan diginiin kayak gitu loh. Jadi kayak ada kekhawatiran. Oke, kita lihat ya. Kekhawatiran itu. Kita lihat. Jadi tadi di sini kita ada peristiwa, ada arti. Peristiwanya ada event, terus sibuk. Ceritanya gue sendiri, tapi gue nggak mau gini, gue mau gitu. Nah, kita lihat nih. Ini mix nih tadi. Kamu ada di masa sini, ada di masa depan, karena kamu takut kalau cerita nanti gitu. Kita lihat ya, di mana. Nah, di fakta itu ada kejadian. Di ilusi ada rasa sakit, kamu kecewa. Ada rasa marah, ada drama di rumah. Ada ketakutan kalau gue ngomong nanti mereka gimana. Lalu kamu gelisah, aku apa berhenti aja ya? Benar nggak? Iya benar. Kamu bisa lihat bahwa ini semuanya adalah ilusi kamu, padahal ini sesuatu yang belum kamu kerjain. Iya. Kebayang nggak kalau kamu ngomong, apakah yang kamu khawatirkan terjadi atau enggak? Atau malah mungkin mereka bilang, sorry Septi, kita nggak ngeh kayak gitu. Nah ini ada di sini nih. Jadi sebenarnya yang kamu pikirin tadi itu semuanya masih ada di masa lalu. Kan eventnya udah kejadian ya. Kamu sibuk-sibuknya udah kejadian ya. Terus kamu biasanya di masa lalu tuh ada, ini kurang ya. Di masa lalu tuh biasanya ada penyesalan. Harusnya gue apa? Ada yang rasa bersalah. Harusnya aku ngomong. Atau harusnya dia yang ngerjain itu kan. Harusnya mereka yang ngerjain, kenapa aku sendirian? Padahal kan itu semua ada di masa lalu ya, ada di past. Presentnya apa? Padahal kalau kita present, nggak mikirin apa yang udah kejadian, nggak ada harga emosi apa-apa, karena di saat ini lagi nggak ada kejadian apa-apa. Ya kan? Atau future. Aku mau ngomong, tapi nanti kalau mereka marah gimana? Aku mau ngomong, tapi kalau nanti mereka nggak terima gimana? Apakah itu udah terjadi? Belum. Jadi biasanya ego akan bawa kita either ke masa lalu dengan nyesel, marah, nunjuk-nunjuk, blaming others, atau dengan cemas atas apa yang belum terjadi. Ya gitu. Aku ngasih contoh. Jadi training ini life changing banget buat aku karena saat itu 3 tahun lalu adalah anakku yang pertama baru mau mulai kuliah. Lalu sebenarnya aku dan mantan suami udah sepakat, oke kita bayar setengah-setengah ya gitu. Nah, deadline bayarnya adalah hari Senin. Tapi sampai hari Selasa mantan suamiku tuh belum ngasih chip in-nya sama sekali. Aku mulai panik kan. Akhirnya aku pikir ya udahlah, kalau memang sebenarnya dia nggak support kita karena dia juga dalam situasi yang susah. Tapi karena kuliah adalah pengeluaran yang banyak, aku minta support sama dia kan. Terus akhirnya aku putuskan ya udahlah aku cari sendiri kayak gitu ya. Akhirnya di hari Kamis uangnya kekumpul tuh. Hari Kamis uangnya kekumpul, aku transfer ke anakku. Aku bilang, "Kakak, ini uangnya udah kekumpul, bayarin ya kuliahnya." Hari Sabtu ketika aku ketemu dia, aku tanya, "Kak, uangnya udah dibayarin belum?" Dia bilang, "Belum." "Kenapa nggak dibayarin?" "Kan deadline-nya Senin, jadi aku mau bayar Senin aja." Di situ aku emosi, marah banget. Saat itu yang ada di pikiranku adalah, kamu tuh nggak tahu terima kasih ya. Kamu tuh nggak menghargai mama tuh cari duitnya kayak gimana. Mama udah panik, pusing, pokoknya menyeramkan lah. Kalau aku inget saat itu marahnya aku ke anakku gimana. Karena di situ tuh aku kayak yang, gila ini anak nggak tahu apa 2 hari kemarin gue jungkir baliknya kayak gimana ngumpulin duit itu. Dan sekarang dia cuma bilang,
nunggu hari Senin. Jadi aku datang ke training ini dengan ketika ditanya sama Coach William, ditanya, kamu lagi di masalah apa? Sama anak saya. Kenapa? Dia nggak menghargai kerja keras saya. Apa yang terjadi? Akhirnya Coach William tuh membuat aku ngeliat bahwa peristiwanya adalah anak kamu mau bayar kuliah hari Senin. Cerita yang aku karang adalah dia nggak menghargai kerja kerasku, dia nggak sayang sama aku, dia bla 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 bla. Itu kenapa terus aku yang gini, iya ya, sesederhana itu. Dia nunggu hari Senin. Tapi terus aku menghabiskan waktu Sabtu dan Minggu dan Senin mangkel atas sesuatu yang udah terjadi. Harga emosi yang aku bawa adalah mangkel 3 hari. Karena aku marah terhadap masa laluku. Kayak gitu. Jadi sekarang juga aku kadang-kadang masih khawatir, masih marah, cuman lebih cepat ngenalin, lebih cepat divert dari si monkey mind ke ini. Nah, nanti Septi boleh kalau mau coaching gimana mengatasi masalah sama teman-temannya. Oke. Nah, ini yang biasanya bikin hidup kita nggak menyenangkan adalah either kita ada di masa lalu, marah, nyesel, atau kita ada di masa depan, cemas, takut, kayak gitu. Oke, sesi kedua soal what we tell ourselves udah selesai. 1 orang yang nanti dapat tumbler kalau mau sharing. Silakan. Tadi udah ada beberapa nama juga ya, nanti kita suruh menghubungi kita aja ya Mi, yang menghubungi Mia. Tadi ada Rini, Novi, Yeni, Septi yang sudah aktif. Ayo Jadi siapa lagi? Siapa yang mau sharing dari sesi ini dapat apa, terus cerita apa kejadian terakhir bikin kamu marah? Dan gimana kamu melihatnya setelah sesi tadi? Saya boleh sharing nggak? Boleh, Mbak Kristiana ya? Iya. Silakan. Kalau saya ambil dari sesi ini tuh gimana ya? Sebenarnya pikiran kita itu sendiri tuh bisa diubah ya. Kita bisa ganti pikiran kita gitu loh. Dan kemudian saya mau cerita satu. Itu beberapa saat yang lalu saya beli risol dari ipar teman saya. Saya hidangkan di meja. Terus habis itu orang tua saya, ibu saya nih ngomong. Gitu, kebetulan kan saya deket sama teman saya ini. Nanti kalau kamu misalnya jadian sama teman kamu, jadi dalam tanda kutip, kamu masaknya yang paling goblok ya di antara keluarganya mereka. Gitu. Itu saya marah sekali. Benar-benar saya marah sekali diomongin seperti itu. Enggak, soalnya gimana ya, saya senang masak. Selama ini ibu saya minta saya masak begini-begini. Tapi kok saya diketukin kayak begitu ya. Oke. Sakit banget loh rasanya. Oke. Ya, sampai berlahi sampai. Oke, Mbak Kristiana jadi marah, sedih. Terus setelah melihat sesi ini, apa yang berbeda yang terjadi? Kalau dulu kan, kalau kemarin pasti gitu jadi marah. Setelah sesi ini apa yang Mbak pikirkan? Ya mungkin saya nggak pusing sama omongan itu loh. Saya tetap masak, saya tetap apa, terserah orang mau ngomong apa. Gitu. Yes, benar banget Mbak. Jadi sebenarnya apa yang orang katakan tentang Mbak itu nggak mendefinisikan diri Mbak. Itu memperlihatkan orang itu sendiri. Bahwa orang itu nggak sopan, nggak apresiatif. Karena tapi gimana ya Mbak? Karena sebenarnya judgement itu kan relatif ya. Apalagi masak ya, apalagi masak, satu orang bisa bilang masakan saya enak, satu orang bisa bilang masakan saya nggak enak. Fine. Iya. Fine karena itu soal selera, ada yang suka ini, ada yang suka itu gitu. Iya sih. Ya, jadi benar. Gimana ya, Mbak? Ibu sendiri gitu loh, bukannya support anak tapi malah ngomong kayak gitu tuh rasanya sepertinya tuh bikin saya seperti kayak kok begitu ya? Nah, gitu loh. Di notice aja. Jadi Mbak, biasanya orang yang nggak bisa gini, kita kan nggak bisa membagi apa yang kita nggak punya ya, benar nggak? Iya. Kalau ada orang yang nggak bisa membagi cinta, mungkin dia kekurangan cinta. Aku belajar banget jadi ada satu mentor yang lagi aku ikutin banget, namanya Gabriel Bernstein. Dia bilang, ketika ada orang yang memperlakukan kamu dengan lack of love atau lack of compassion,
give them love, give them compassion. Karena itu tanda bahwa orang itu kekurangan itu. Jadi kita nggak bisa bagi cinta kalau kita nggak punya cinta. Jadi kalau ada orang yang memperlakukan kita begitu, justru kasih mereka cinta. Susah banget, ini tingkat tinggi ya. Aku juga baru belajar sebulan terakhir. Aduh, Mbak, gitu. Susah Mbak, saya orangnya susah memaafkan soalnya. Nah itu yang ngomong saya susah memaafkan ego atau Mbak? Ego saya sih. Catch the voice, oke. Kalau nggak bisa belajar nggak? Bisa, tapi ya tidak dalam waktu singkat, Mbak. Saya perlu perjuangan berat loh. Gitu. Dinotis aja kalau saya belajar ini, apakah ini akan membawa hidup saya menjadi lebih menyenangkan. Intinya kan, waktu bayi kita kan lahir nggak bisa jalan ya. Kebayang nggak? Dan belajar jalan susah nggak? Susah kan? Ya, jatuhnya ratusan kali gitu. Tapi ini yang selalu saya ingat di kepala saya. Bayangin kalau waktu saya bayi, saya belajar jalan, jatuh 10 kali, saya nyerah, nggak mau belajar lagi. Sekarang di umur 46 saya akan merangkak jalannya. So, ketika ego kita bilang susah, balikin lagi. Apakah yang mau saya pelajarin ini akan membawa hidup saya menjadi lebih baik? Kalau iya, keep doing it until you can. Iya. Oke. Oke, makasih ya Mbak Mia. Sama-sama, kita lanjut ya. Nanti yang mau sharing bisa di belakang. Nah, sekarang kita ngomongin belief nih. Ini yang paling aku suka. Karena seringkali hidup kita tuh jalan di tempat atau nggak bisa berkembang karena belief kita. Nah, ini adalah satu chapter yang aku ambil dari bukunya Marie Forleo. Aku kasih lihat deh. Ini juga salah satu idolaku saat ini. Ini bukunya bagus banget, teman-teman bisa beli di Amazon atau bisa di Audible. Everything is figure outable. Jadi belief itu adalah penting karena sebenarnya kepercayaan kita menciptakan action kita menciptakan result. Misalkan 3 tahun lalu ketika aku udah like done with writing script karena deadline-nya gila-gilaan, aku ketemu network marketing nih. Belief aku adalah, gue kan orang kreatif ya, gimana caranya gue menjadi seorang gimana caranya gue bekerja di network marketing, gue nggak suka jualan, gue nggak tahu cara jualan, gue nggak ngerti marketing, gue nggak tahu cara marketing gitu. Kalau aku percaya bahwa aku adalah orang kreatif yang nggak bisa jualan, nggak bisa marketing, maka aku nggak akan melakukan, maka aku nggak akan punya result. Tapi untungnya aku punya mentor di STI namanya Nathan. Dia akhirnya membuat aku melihat apa yang fakta, apa yang story, apa yang belief, apa yang the truth. Sekarang belief aku adalah, kalau dulu belief aku orang kreatif, aku nggak ngerti selling, aku nggak ngerti marketing, aku nggak akan bisa kerja di network marketing. Sekarang belief aku adalah, kalau aku mau aku bisa. Nah, karena sekarang belief aku adalah, kalau aku mau aku bisa, setiap aku menemukan sesuatu, aku akan belajar sampai bisa. Jadi, hati-hati dengan kepercayaan yang kita punya, karena kepercayaan kita itu yang akan menciptakan action, dan action kita itu yang akan menciptakan hasil dalam hidup kita. Yang kedua, kepercayaan bisa menjadi sumber pembatasan atau pembebasan. Jadi, yang aku bilang, kalau kamu percaya kamu bisa, kamu bisa. Kalau kamu percaya kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Nah, tinggal dilihat, kamu mau punya kepercayaan yang membatasi hidup kamu, atau kamu mau punya kepercayaan yang membebaskan hidup kamu. Karena nggak masalah apa yang benar, tapi yang penting adalah apa yang kamu percaya. Karena ketika kamu percaya, at least kamu akan mulai melakukan apa yang harus dilakukan. Ini juga quote yang aku suka banget, Henry Ford, dia bilang, whether you think you can or can, you are right. Jadi kalau kamu bilang, saya nggak bisa, great, kamu benar. Tapi kalau kamu bilang, saya bisa, great, kamu benar juga. Jadi decide what you can or cannot. Jangan biarkan orang lain yang memutuskan itu. Jadi say bye sama naysayer. Cukup percaya sama diri sendiri dan cari orang-orang yang percaya sama kamu. Terus limiting belief itu pasti akan membatasi outcome kita. Namanya juga limiting, pasti limited ya. Limiting belief guarantee limited outcome. Makanya kenali nih limiting belief yang teman-teman punya. Terus kalau teman-teman ngerasa nggak bisa, cari contohnya. Jadi ini ada kisah yang inspiring banget dari Oprah. Suatu saat Oprah itu masih remaja, tinggal di Bronx. Dia ngelihat Barbara Walters di TV punya acara. Di situ dia bilang, oh
ternyata perempuan bisa loh punya talk show sendiri gitu. Akhirnya Oprah bermimpi bahwa suatu saat gue akan punya talk show sendiri. Dia mulai ngelamar jadi reporter. Saat ngelamar jadi reporter dibilang, lu tuh kulit hitam dan lu jelek, jadi lu nggak bisa jadi reporter yang mukanya kelihatan. Dia persisten tetap ngejar mimpinya sampai sekarang dia punya Oprah Show. Jadi carilah contoh kayak saya ketika akhirnya memutuskan, oke, saya mau serius di network marketing. Yang saya cari adalah orang-orang yang sukses di dunia network marketing. Saya pelajari kisahnya, mereka ngapain aja. Karena saya tahu kalau ada yang bisa, berarti saya juga bisa. Jadi look for example. Kalau kalian udah berhasil, jadilah example buat yang lain. Give back. Terus envision. Jadi kalau example kan contohnya udah ada, kita bisa nyari contoh. Tapi gimana kalau contohnya belum ada? Ini ada contoh bagus banget. Ada seorang scientist namanya Roger Bannister. Dia waktu itu punya kepercayaan bahwa saya mau coba lari 4 mile dalam 1 menit. Lari 1 mile dalam 4 menit. Kayak gitu. It's impossible. Jadi seluruh saintis bilang, kamu badan manusia nih ABCD. Kamu nggak mungkin lari 1 mil dalam 4 menit. Dia latihan, sampai akhirnya dia berhasil lari 1 mil dalam 4 menit. Apa yang terjadi? Hanya dalam 46 hari rekornya dia dipecahkan. Dan dalam setahun rekornya itu dipecahkan berkali-kali. Artinya apa? Sebenarnya ketika kita membatasi diri dengan melakukan sesuatu cuman karena udah ada yang berhasil, kita membuang kemungkinan keberhasilan yang lain. Gitu. Jadi selain cari example, kalau memang belum ada example, jadilah example yang pertama. Kayak gitu, kayak si Roger Bannister ini. Atau kayak Martin Luther King, suatu hari dia bermimpi, suatu saat anak saya akan hidup di dunia di mana manusia diperlakukan sama, bukan dari warna kulit, bukan dari apa. And then now what? Amerika akhirnya bisa punya presiden kulit hitam. Sekarang Amerika punya wakil presiden perempuan dan kulit hitam. Jadi have that vision. Kalau emang belum ada, envision sendiri, kayak gitu. Terus ini juga ada contoh gimana belief akhirnya mempengaruhi hasil. Jadi ada seorang guru namanya Martha. Di saat tertentu Martha akhirnya keluar dari sekolah tempat dia ngajar karena sekolahnya hanya mau menerima murid-murid dengan kriteria-kriteria tertentu. Sementara Martha percaya bahwa setiap orang itu berhak dapat pendidikan. Lalu dia mendirikan satu sekolah, dan suatu saat sekolahnya itu didatangi seorang ibu yang punya anak namanya Erika. Jadi Erika ini nggak diterima sekolah di mana-mana karena dari hasil penelitian Erika ini borderline retarded, jadi hampir idiot lah, nggak bakalan bisa dididik dengan cara apapun. Akhirnya sama Martha, Erika diterima di sekolahnya Martha, dan sekarang Erika udah lulus kuliah. Kebayang ya, kalau saat itu ibunya Erika tunduk sama diagnosa dokter, Erika mungkin sekarang nggak jadi apa-apa, karena nggak akan dimasukin sekolah, karena sekolah semua menolak dia. Tapi karena ada Martha yang percaya bahwa Erika, lagi-lagi kuncinya percaya, belief. Martha percaya bahwa Erika bisa tumbuh, Martha mendidik Erika sampai Erika lulus kuliah. Atau Thomas Alva Edison. Dulu gurunya Thomas Alva Edison bilang Thomas Alva Edison adalah murid yang bodoh sekali. Sekarang dia jadi salah satu penemu yang paling terkenal di dunia. Atau Albert Einstein. Dia dulu dibilang idiot karena sampai umur 3 tahun nggak bisa ngomong, sampai umur 7 tahun nggak bisa baca. Sekarang dia jadi salah satu ilmuwan yang dihormati di mana-mana. And then saya mau share story saya. Tadi saya udah ngomong sedikit di depan. Waktu saya kecil, mimpi saya jadi penulis film sama keliling dunia. Nggak ada yang percaya saya bisa. Bahkan saat saya mau kuliah, keluarga besar ibu saya bilang, ngapain sih kuliah? Miskin aja, belagu banget mau kuliah. Lagian perempuan nggak jauh-jauh kok, nanti cuma jadi istri dan di dapur. Ngapain kuliah? Gitu. Saya bisa buktiin, saya bisa lulus kuliah, saya bisa jadi penulis skenario, dan saya bisa keliling dunia. Kayak gitu. Jadi teman-teman, notice belief apa yang ada di kepala gitu. Itu akan membebaskan teman-teman meraih apa yang teman-teman ingin raih atau membatasi apa yang ingin teman-teman raih. Tawaran saya itu ya.
Nah, ini beberapa limiting belief. Jam berapa, Tak? Oh, di jam 12. Jadi ini ada beberapa limiting belief. Ini saya nggak akan ngomongin panjang, tapi kayak coba notice di mana teman-teman merasa I'm not good enough, atau I'm not being loved, atau I don't deserve this, I don't know what I want, atau ya emang gue udah dididiknya gitu. Guess what? Itu bisa dirubah. Nanti kita akan ngomong gimana cara merubahnya. Atau soal kesehatan nih, mungkin ada teman-teman yang overweight terus bilang ini emang badan gue dari lahir nggak bisa dirubah. Kabar baiknya adalah SCI punya lifestyle transformation. Kita sekarang udah di batch 2 di mana orang-orang yang awalnya bilang saya dari lahir kayak gini kok, ternyata mereka bisa bertransformasi. Ada ibu yang umurnya udah hampir 60 tahun bilang saya udah tua, masih mungkin nggak ya turun berat badan? Beliau kayak turun 7 atau 10 kilo, saya nggak ngerti. Jadi banyak banget limiting belief atau belief bahwa makanan sehat itu mahal. Makanan sehat itu murah malah. Tiap hari makan bayam, tempe, tahu, telur cukup. Itu sehat. Yang nggak sehat itu burger, yang nggak sehat itu cornet, yang nggak sehat. Dulu saya pikir, karena saya berkacanya ke Amerika, saya pikir kalau saya punya cornet, punya sarden, punya makanan-makanan yang diawetkan, saya adalah orang kaya. Ada bukan, orang Amerika beli kayak gitu-gitu bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka nggak sempat masak gitu. Jadi daripada makan bakso, makannya daging. Daripada makan sarden, makannya ikan seger. Intinya makanlah real food yang belum diproses karena lebih murah. Proses itu kan membutuhkan biaya kayak gitu. Atau kepercayaan tentang uang. Dulu saya percaya kalau orang kaya itu jahat. Karena apa? Karena waktu kecil saya banyak dibully sama orang-orang kaya gitu. Gimana saya bisa jadi kaya kalau saya percaya orang kaya jahat? Atau dulu saya mikir, saya ingat banget di salah satu coaching saya susah banget ngomong I love money. Jadi mentor saya bilang, Mia, do you love money? No, I don't love money. Oh, come on, kamu kan punya anak 4, masa kamu nggak love money? Ya, I don't love money. I love what money can do to me. Terus dia ketawa, dia bilang gini, kamu bayangin deh, kalau uang itu cowok, kamu pengen dia deketin kamu nih, tapi terus kamu bilang sama dia, enggak, gue nggak suka lu kok, kira-kira cowok itu akan deketin kamu nggak? So aku mikir iya ya. Akhirnya sekarang mantra aku adalah I love money, money love me, money comes to me. Karena aku tahu kalau aku punya uang, aku bisa berbuat banyak kayak gitu. Jadi ada kepercayaan punya duit itu nggak spiritual. Yang nggak spiritual itu adalah ini, nggak punya duit terus marah-marah sama Tuhan, itu nggak spiritual. Punya duit spiritual. Jadi duit itu kan netral, dia bisa dipakai untuk kejahatan, dia bisa dipakai untuk kebaikan. Sekarang intention teman-teman aja kalau punya uang mau diapain gitu. Atau it takes money to make money. Enggak kok, ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa modal uang, asal ada kemauan untuk belajar. Kayak gitu. Gitu. Time belief. Aduh, gue nggak punya waktu. Misalkan ada nih orang-orang yang datang coaching ke aku, Mbak, aku gimana ya, aku kerja gajinya segini-gini aja, tiap bulan aku ngutang gitu. Ya udah, mau kerjaan part time nggak yang kamu spend 1-2 jam sehari bisa side income, tapi aku nggak punya waktu, Mbak gitu. Oke. Kemarin aku coaching ada satu single mom, anak 2, dia tinggal di rumah tanpa pembantu, dia bergabung di bisnisku, terus sebulan nggak ada kabar, nggak ada training. Kalau aku tanya apa kabar kamu, aduh aku nggak ada waktu, Mbak, soalnya gini. Oke, mau aku coaching nggak? Mau. Aku bilang oke. Besok sebelum kita ketemu, nanti malam sebelum tidur, kamu tulis dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur, kamu ngapain aja. Nah, akhirnya besok di coaching, jam 6 aku gini, jam ini itu gini, jam ini. Akhirnya aku bilang, kamu lihat nggak di jam 11 sampai jam 12, di jam 3 sampai 4, di jam 8 sampai jam 9, kamu sebenarnya free. Iya, biasanya kamu ngapain? Buka HP. Ngapain? Ya scrolling. Aku bilang, apa yang kamu dapat dari scrolling? Ya nggak ada, Mbak, iseng aja. Oke. Mau nggak kalau di antara 3 jam itu 1 jam aja kamu pakai buat nonton video training? Kalau memang kamu nggak bisa datang training di jam 9, trainingnya kan direkam. Dari 3 jam itu aku minta 1 jam deh kamu pakai buat nonton video training. Kira-kira bisa nggak? Bisa sih. Oke. Akhirnya sekarang udah 2 minggu, kita seminggu training 2 kali, dan akhirnya dalam 2 minggu dia udah 4 jam training. Kayak gitu. Itu semua belief ya, I don't have enough time gitu. Kalau setiap orang punya 24 jam sehari,
kenapa ada orang yang bisa ngerjain banyak hal, tapi ada orang yang cuman kerjain satu hal aja udah ngerasa, gue nggak punya waktu lagi, Mi. Coba tawaranku ke teman-teman, bikin diary deh. Satu hari ini atau 3 hari terakhir kalian ngapain dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dan is it true that you don't have enough time? Tuh. Atau contribution belief. Banyak orang yang mikir yang, aduh gimana gue bisa nolong orang kalau gue nggak bisa nolong diri gue sendiri. Ya gue akan mulai nolong orang kalau gue punya uang. Enggak, you have something other than money that you could use to help people gitu. Jadi ini semua belief. Dari mana sih datangnya belief? Oh, bagian terfavorit saya ini. Di sini ada single mom nggak? Coba yang single mom ketik 1. Ada berapa orang yang single mom di sini? Tadi soalnya saya lihat ada beberapa teman-teman saya dari komunitas single mom, dari komunitas Save Janda, dari komunitas perempuan tanpa stigma. Kayak ini belief saya nih. Saya share ke teman-teman. Ini dulu adalah belief saya. Nggak akan ada yang mau jadi pasangan ibu tunggal yang punya 4 anak. Saya nggak bisa punya karir dan anak dalam waktu yang sama. Saya nggak ngerasa dicintai. Pasti ada yang salah sama diri saya. Udah cerai, terus pacarnya semua abusive, pasti salahnya di saya nih. Udah deh, saya nggak mau percaya laki-laki lagi. Saya nggak mau nikah lagi. Semua lelaki sama. Siapa yang punya kepercayaan gini? Ayo, tunjuk tangan. Ini dulu. Nah, dari mana sih sebenarnya kepercayaan ini berasal? Ada yang dari keluarga. Kayak dulu saya percaya bahwa saya nggak pengen married. Kenapa? Di keluarga saya banyak banget perceraian. And guess what? Ketika kita belum bebas dari kepercayaan itu, kemungkinan kita akan mengalami hal yang sama, tapi sebenarnya kita mengalami hal yang sama cuma untuk mengukuhkan kepercayaan kita benar. Waktu akhir aku bercerai, aku bilang, bener kan yang gue bilang, emang mendingan gak nikah deh daripada nikah akhirnya cerai kayak gitu. Atau dari budaya, perempuan ngapain kuliah kayak gitu kan, atau dari teman-teman atau pengalaman sendiri atau media sosial. Kabar baiknya adalah itu masa lalu. Dan seperti tadi yang kita ngomongin, sebenarnya masa lalu tuh bisa disingkirin. Masa lalunya bisa ditaruh di masa lalu aja, nggak usah dipikirin sekarang. Mari kita taruh masa lalu di belakang. Apa sih yang terjadi kalau kita taruh masa lalu kita di belakang? Kita jadi nggak punya limiting belief, masa depan kita terbuka lebar. Karena kan tadi limiting belief, limited outcome kan. Kalau limiting beliefnya nggak ada, berarti outcome-nya juga nggak limited. Masa depan terbuka lebar. Kemungkinan nggak terbatas, dan kemungkinan kamu menemukan diri kamu yang sebenarnya. Jadi aku mau share pengalamanku di bidang di relationship. Jadi aku bercerai tahun 2008. Terus aku mulai membuka hatiku lagi tuh sekitar tahun 2013-an. 2013 aku mulai date lagi, tapi aku masih kayak yang malas gini. Terus aku minta sama Tuhan kasih aku orang yang kayak aku tapi laki-laki. Akhirnya aku ketemu seseorang yang sama kayak aku, free spirited. Kita we have a like wonderful time. Yang aku nggak notice saat itu adalah sebenarnya aku masih punya isu komitmen. Jadi sebenarnya aku juga masih nggak pengen nikah, nggak pengen apa, dan karena hubungan kita long distance akhirnya kita putus. Di situ aku yang aduh gila capek deh, gue nggak mau invest deh ke pacaran, mendingan casual aja. Akhirnya aku ketemu beberapa teman di sini, dating, sampai akhirnya tahun 2017 aku ke Iceland, dan aku waktu itu ikut meditasi White Tantra. Dari jam 9 sampai jam 5 aku meditasi. Setelah get connected sama diriku di meditasi terakhir, kita diminta memikirkan apa sih yang kita mau di sisa hidupnya. Karena aku udah belajar saat aku umroh, aku ada enlightenment deh. Jadi aku ketika berdoa memang akhirnya aku nggak minta apa-apa. Jadi aku cuman kosongin pikiran. Aku minta apa yang Tuhan kasih di kepalaku akan aku dengar. Di situ aku cuman dapat 2 hal, health dan happiness kayak gitu. Terus aku malam-malamnya aku oke, health, pasti aku pengen health karena di keluargaku punya banyak riwayat tidak sehat. Terus ketika happiness, aku nge-breakdown happiness itu apa sih? Salah satunya adalah relationship, karena aku pengen dong disayang.
Akhirnya aku bilang, oke Tuhan, sekarang saya siap untuk menerima orang dalam hidup saya kalau orang itu memang mau sayang saya dan sayang keluarga saya, kayak gitu. Waktu aku pulang ke Indonesia, akhirnya ada satu kenalanku yang memang kita udah berteman 3 tahun, yang akhirnya sekarang dia udah jadi partnerku hampir 3 tahun gitu. Ketika aku tanya, sayang kita kan kenalnya udah lama, kok kamu baru kayak ngajakin serius setelah itu? Terus dia bilang, ya soalnya ketika saya ketemu kamu di awal, what I sense from you, kamu nggak pengen punya hubungan, jadi ya saya nggak tawarin kamu gitu. Jadi teman-teman notice deh, kalau sesuatu itu belum datang ke teman-teman, jangan-jangan teman-temannya yang ngasih sinyal bahwa teman-teman belum siap untuk menerima itu. Jadi ternyata dia udah suka sama aku, tapi kenapa dia nggak menawarkan hubungan? Karena yang dia lihat adalah aku nggak pengen punya hubungan, kayak gitu. Jadi catch your voice, lihat itu akarnya dari mana, and work on that. Kalau dulu kan aku nggak pengen serius karena aku takut disakiti ya. Artinya kan kepalaku masih ada di belakang gitu. Yang nyakitin aku kan orang-orang yang dulu. Kenapa orang yang baru nongol ini langsung aku curigai akan menyakiti juga, kayak gitu. Jadi intinya kita track apa yang kita udah siap terima. Nah, ini adalah spiritual path. Kalau kita udah align sama diri kita, kalau kita udah bisa mengenali ego dan nyuruh dia masuk ke kamar, ya saat ego masuk, kita akan punya banyak cinta, pengampunan, penerimaan, terima kasih, fleksibilitas, kebaikan, memberi, melayani. Terus, apa yang bisa dilakukan? Yang kayak gini bagus nih, kita ada kegiatan spiritual, meditasi, berdoa, yoga, journaling, cari support group. Kayak saya sekarang ada di STI, ada di Save Janda, ada di Pentas. Cari komunitas yang kira-kira membuat kita menjadi orang lebih baik dan membantu kita untuk meraih mimpi kita. Personal development. Aku share ya, ini yang bisa teman-teman lakukan, aku share yang aku lakukan. In terms of personal development, aku 2 tahun terakhir ada di Asia Work. Aku ikut basic training, mastery. Di basic training aku belajar tentang limiting belief, di mastery aku belajar tentang babi, si monkey mind. Di effective communication aku belajar karakter orang supaya aku bisa bicara dengan bahasa mereka. Terus aku sekarang ada di leadership program di mana aku belajar untuk setia sama goal aku, bukan setia sama perasaanku. Pernah nggak teman-teman punya goal apa, tapi terus, aduh, gue sekarang lagi marah, hari ini gue nggak mau kerja. Di leadership program ini kita diajarin untuk setia sama goal, bukan tunduk sama perasaan. Terus aku juga ikut leadership bootcamp dari Accelerate. Nah, ini adalah Lisa Bilyeu, Tom Bilyeu, Peter Krohn, Marie Forleo, Gaby Bernstein, Tony Robbins, Evie Pompurus, Gary Vee adalah orang-orang yang aku follow di Instagram karena apa yang mereka sampaikan menurutku bisa membuat aku berkembang. Jadi teman-teman notice deh yang kalian follow itu yang cuman ngasih fashion OOTD atau ngasih makanan buat otak teman-teman juga gitu. Nggak masalah kalau mau yang gambar lucu-lucu, tapi coba tiap pagi buka sesuatu yang ngasih makanan ke otak kita. Terus ini adalah buku-buku yang lagi aku baca. Jadi ada Becoming, Michelle Obama. Ini pandemi jangan dibilang, aduh gila WFH. Aku senang banget pandemi karena aku jadi punya banyak waktu untuk baca. Jadi ini adalah buku yang aku baca nih dalam tahun ini, ada Becoming, Michelle Obama, PR-nya leadershipku. Terus ada Secret to Winning, PR leadership juga. Ada Sukses Menjadi Professional Coach, PR dari kuliahku. Terus di luar itu aku selama pandemi udah baca Royalty Income karena aku pengen punya penghasilan yang tetap menghasilkan saat aku nggak kerja. Aku baca Everything is Figuratable. Ini udah aku baca untuk yang kedua kali. Aku baca Get Over Your Damn Self. Kenapa? Karena orang pertama yang biasanya menghalangi kita melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri. Aku udah selesai baca Grow and Think Rich. Aku baca 10X Rules dari Grant Cardone. Aku baca juga Ask and It's Given dari Esther Hicks tentang manifestasi, law of attraction. Terus di bawah adalah komunitas di mana aku berada. Aku ada di Pentas karena di situ kita adalah perempuan-perempuan yang saling support, nggak peduli apakah ibu, apakah nggak mau menikah, apakah punya anak, apakah nggak mau punya anak, apakah janda, apakah single. Aku juga bagian dari Save Janda di mana kita mau mengubah stigma janda. Itu bukan sesuatu yang negatif. Aku ada di remote worker, orang-orang yang pengen kerja dimanapun berada. Saya dan Zata ada di sana. Aku juga ada di kelompok Mamapreneur. Kita saling support kalau punya usaha. Aku ada di SCA Unleashed. Kenapa SCA Unleashed ini 2 tahun terakhir adalah keluargaku, di mana aku ngerasa banyak banget personal development di sini. Karena training ini adalah sebenarnya training yang dikasih oleh SCA Unleashed pertama kali ke aku saat aku bergabung di SCI. Aku juga ada di komunitas Asia Work.
orang-orang yang percaya setiap orang itu berhak menciptakan hidup yang mereka inginkan. Nah, sebelum berakhir, aku mau putar satu video dari perempuan yang aku kagumin banget karena dia bisa bangkit dari keterpurukan dan sekarang justru menginspirasi orang banyak. I said yes when I wanted to say no. I want to do that. He became physically violent with me. I'd never been in an abusive relationship before, and I don't have I felt as if I didn't have the profile of a woman who would ever be abused, verbally, emotionally, and sure not physically. And I remember when that relationship finally ended, and I was grateful that it ended and I was alive, because there were some days when my life was in danger. I had so much guilt and anger and blame, and more than anything, shame. How did I get here? And the bigger question was, how will I get out? How do I move from this place? I remember sitting in the doctor's office, sitting on the table, and she asked me a myriad of questions. She left the room and came back with a piece of paper in her hand, and she said, Lisa, you are clinically depressed, and I need to give you this prescription. And I looked at the piece of paper, and it said, Lisa Nichols Prozac. I didn't see that level of sad coming. I think when sad comes, you don't know it's coming. It's one little circumstance, another missed moment where you don't speak your mind, another moment when you don't say what's on your heart, another moment when you say yes and you really wanted to say no, another moment when you just put everyone else in front of you. And here I was in the doctor's office, clinically depressed. I asked my doctor, could I do something before I fulfilled the prescription? Could I try something else? Because when she said I was really, really sad, what I realized was that I had just forgot who I was. That I had become Jelani's mom, that's all I was. I had become his fiance, that's all I was. And then I was the woman that he abused. And then I was the daughter trying to hide the abuse from my father and my mother. And then I was the motivational speaker trying to hide the fact that I was sad from everyone. I just forgot who I was. And so I asked her, can I have 30 days to just discover me again? And I did 3 things. One, I put affirmations all around my house, reminding me who I was. You are an unrepeatable miracle. You are beautiful in your own right. You deserve healthy love. You are a child of God. Everywhere I could look in my house was a post-it note reminding me of who I was. I read scriptures and I read words that showed me my birthright. And then every day I got in the mirror and I completed 3 sentences. I looked in my eyes and I said, Lisa, I'm proud that you, and I found 7 things to celebrate Lisa for. And the second sentence was, Lisa, I forgive you for. And I found 7 different things to cut the shackles of blame, shame, guilt, regret, and anger around. And I said, Lisa, I commit to you that. And I made 7 different commitments to myself every day for 30 days. And when I went back to the doctor, I was completely ready to take the prescription and fill it if I needed to. And I shared with her. She asked me question after question after question again. And then at the end, she goes, I have 2 questions for you, Lisa. I said, what? She said, what have you been doing for the last 30 days? And can I use it with other patients? Because I found my way back to me. And another moment that I'm super, super grateful for was when my daddy took me on my first date. I was 12 years old. And he took me out to a restaurant on the pier in Marina Del Rey. And he ordered my drink and ordered my food and opened the car door and all the things you would do on a great date that I didn't know anything about at 12. And at the end of the evening, I went to walk in the house and my father was holding the door open for me. And he closed the door so I could not get in. And I stopped and I was like, Daddy, what's wrong? And he said, I want you to know something, Lisa. Tonight I took you on your first date so you get to see how you get to be treated. I wanted you to see how you get to be treated. Now, sweetheart, how you choose to be treated, that's gonna be on you. The big moments in your life are made up by the little decisions you make. I didn't make a big decision to get in an abusive relationship. I made a little decision to lower my integrity bar.
I made another little decision to stay when I saw the first sign that he didn't honor me the way I deserved to be honored. I made a little decision when I crossed over, moved past that moment of discomfort and allowed his words to make up for his behavior. It was my job to fall madly in love with me first, that no one was going to show me how to love me, that I have to show not only. I said yes when I wanted to say no, I don't want to do that. To press reset and fall madly in love with the life that you've been given. And then you'll look up and your life is barely. Then you look up and your life is barely recognizable. I'm a girl from South Central LA, living between the Harlem Crip 30s and the Rolling 60s. Had 3 fights a week to get home from school. Got kicked out of college. I was considered academically challenged. I'm functionally dyslexic still. I wear everything as a badge. I'm fine with it. I'm not successful in spite of it. My success is beautiful because of it. I'm that woman who was on government assistance. Okay. I'm that woman who got out of an abusive relationship. Okay. But I'm also that woman who's authored or co-authored 7 bestsellers. I'm also that woman who's a CEO of a multi-million-dollar business. I'm also the woman who has an international brand and touches over 30 million people a year. I'm also that woman. Don't wear the labels and don't let the labels wear you. You're bigger than a label. I'm a woman before I'm a mother. I'm a woman before I'm a CEO. I'm a woman before I'm a daughter. I'm a woman first, all things. I'm not a hero. I want to be a she-ro. I want to give her a chance. And I say to you as your sister, you don't think you get to press reset, you better think again. It is not over. Matter of fact, it just begun. Oke, sudah selesai sesinya. Berapa orang yang bisa sharing ya, Pak? Mungkin 3 aja kali. Coba, siapa yang mau sharing dari seluruh sesi apa yang didapat? Langsung aja ya, Mi. Nanti tinggal mute aja, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Perkenalkan, nama saya Hana. Halo Mbak Hana. Halo Hana. Halo Mbak Mia, Mbak Zata, gimana kabarnya? Baik. Oke, langsung aja. Bentar. Stop share dulu deh, biar yang ngomong bisa kelihatan. Saya pernah punya pengalaman tentang tidak mungkin terjadi ya istilahnya dalam hidup saya. Ini pengalaman seorang ibu yang benar-benar luar biasa dari Tuhan. Jadi ketika saya melahirkan, saya memiliki seorang putri, di mana seorang putri itu lahir dalam keadaan kurang benar-benar kurang gitu. Nah, di situ saya merasa down dan saya marah sama Tuhan, kenapa saya diberi putri yang istilahnya seperti ini, yang kurang, padahal saya sudah cukup menjaganya seperti itu. Dan di situ semua dokter, waktu itu saya ke ke dokter anak, spesialis anak, putrimu mungkin 6 bulan akan meninggal karena didiagnosa jantung bocor, ada penyakit jantung gitu. Dan di situ saya sangat down banget, tapi terus saya mengubah mindset saya, mengubah pikiran saya, gimana caranya putri saya ini bertahan hidup.
saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Salah satu yang saya lakukan adalah berdoa memohon pertolongan dengan Tuhan. Nah, setelah itu saya memohon pertolongan dengan Tuhan, saya kacau, saya mengungkapkan apa yang ada dalam diri saya. Tuhan akhirnya memberikan jalan. Dan setelah melewati masa 6 bulan itu, saya benar-benar kayak, aduh 6 bulan nih, bentar lagi 6 bulan. Meninggal nggak ya? Kayak gitu. Dan akhirnya dengan segala upaya saya lakukan demi putri saya, sampai saya bawa ke dokter spesialis, saya bawa ke terapi, sampai sekarang akhirnya putri saya alhamdulillah masih hidup. Nah, halo? Ya. Dan di situ akhirnya saya berpikir, oh ternyata Tuhan masih sayang sama aku gitu. Ternyata putri saya nggak diambil, karena sebelumnya kan saya pernah hamil kembar ya, hamil kembar, dan waktu itu juga meninggal gitu. Jadi benar-benar kayak orang down banget gitu. Nah itu tadi, terus setelah mendengarkan apa yang dibilang Mbak Mia tentang percaya itu tadi, ternyata benar, ketika kita percaya tentang kebaikan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kebaikannya yang luar biasa. Gitu. Wow. Itu tadi Mbak Mia. Jadi saya benar-benar tambah semangat banget mendengarkan coaching dari Mbak Mia. Wow. Terima kasih untuk sharingnya. Ini ngingetin aku sama apa yang Gaby Bernstein bilang. Jadi kalau teman-teman mau belajar, mulai attract apa yang ingin teman-teman hasilkan dalam hidup, belajar manifestasi, coba cari video-videonya Gaby Bernstein di YouTube. Jadi dia bilang, saat kita mensyukuri apa yang kita punya, itu membuka peluang untuk mengundang lagi apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita fokus sama apa yang nggak kita punya, kita mengundang kegagalan dalam hidup kita. Karena sebenarnya mind kita itu adalah magnet ya. Kita akan menarik apa yang kita pikirkan. Jadi sama aja kayak aku kemarin baru sadar gini. Jadi misalkan ada lukisan warnanya banyak. Ketika di kepala pikirannya adalah jangan lihat warna merah, yang dilihat apa? Warna merah pasti. Jadi sekarang yang teman-teman pikirkan adalah ketika teman-teman mikir, jangan pikir apa yang teman-teman nggak mau, tapi pikir apa yang teman-teman mau. Ini berlaku banget ke aku dulu. Ketika 2010 aku bilang gue nggak mau cowok yang ABCD, akhirnya 3 tahun aku dapetnya cowok yang ABCD itu. Tapi ketika 2017 udah agak pinteran ya. 2017 aku bilang saya mau pasangan yang gini. Aku dapat pasangan kayak gitu. Jadi sama nih kayak Mbak Hana sekarang ada di fase di mana Mbak Hana ngelihat bahwa Tuhan itu baik. Pasti ada sesuatu yang mau dikasih ke saya. Dulu aku berpikir kalau ada masalah tuh aku berpikir Tuhan apa lagi sih yang lo kasih ke gue, ya ampun emang nggak cukup ya penderitaan gue selama ini gitu. Tapi sekarang kalau ada kejadian terjadi nggak seperti keinginanku, aku bilangnya adalah oke Tuhan, saya harus belajar apa dari ini, kayak gitu. Karena sekarang aku percaya bahwa apa yang dikasih di aku nih saat ini ada tujuannya, kayak gitu. Thank you Mbak Hana udah sharing. Ada yang mau sharing lagi nggak? 2 orang lagi? Mungkin. Nisa Adila itu angkat tangan, Nisa. Mau boleh, silakan. Sharing? Silakan, Nis. Atau ada yang lain? Mungkin karena waktunya sudah 1:30, iya. Kita kasih kesempatan untuk satu yang sharing terakhir aja. Aku deh, Mbak. Boleh, silakan Mbak Yani. Silakan. Iya. Videonya dong. Makasih Mbak Mia, Mbak Zata. Aku lagi kalau pakai video nih agak-agak ini Mbak bermasalah di sinyal. Nggak apa. Mohon maaf. Jadi ya itu tadi benar juga sih. Jadi energi itu akan mengalir kemana kita memikirkan sesuatu hal. Jadi disitulah terdapat banyak energi tersebut ya kan Mbak. Jadi memang di tahun ini juga ya dengan adanya pandemi ini, saya juga jadi belajar banyak banget sih sebenarnya. Sebenarnya saya juga pekerja kan.
saya mikir di samping saya bekerja, memang saya harus menghidupi satu keluarga lah ya. Ada yang kuliah segala macam. Di sisi lain, ya dengan penghasilan yang nggak banyak gitu kan, jadi saya harus memikirkan gimana caranya gitulah ya. Terus ya saya udah mulai berjualan cara bla 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 gitu kan. Tapi terus saya mikir gimana nih caranya mengembangkan jualan tersebut. Tapi setiap apa yang saya pikirkan itu emang yang saya dapatkan. Jadi saya ada aja jalannya gitu. Akhirnya lama-lama dari reseller terus jadi ternyata saya bisa jadi kayak agent lah atau distributor gitu, terus berkembang. Terus sekarang saya jadi leader lah di produk tersebut gitu kan. Saya nggak pernah terpikirkan, maksudnya jadi leader gitu. Saya cuma pikirkan gimana saya caranya dapat uang sekian per bulan gitu di luar gaji saya, di luar penghasilan saya yang umum lah gitu kan, yang biasa. Terus lagi lama-lama, tapi memang dari saya belum dapat banyak sesuai dengan harapan saya gitu kan, tiap bulannya gitu. Tapi maksudnya tadi develop jadi berkembang gitu kan. Dari saya yang ini, jadi saya maju aja gitu loh Mbak, maju aja gitu. Jadi udahlah saya nggak pikirin apa kata orang, udah maju aja gitu, mau orang ledek gitu kan. Setiap ada saya kan ya biasalah kalau iklan-iklan di Facebook atau segala macam kan, ini pasti ujung-ujungnya lo jualan ya gitu kan. Iya dong, gue kan mau naik haji, bukan tukang bubur doang yang mau naik haji. Iya, nggak apa-apa. Jadi gitulah. Yes. Jadi makin lama memang saya mikir gitulah, udah. Jadi semua tergantung dari respon kita menghadapi apa yang orang pikirkan gitu kan. Memang tadi kan respon kita itu yang terpenting gitu. Kita yang harus menjaga diri kita, itu aja sih. Yes. Itu Mbak sharingnya. Itu tadi kata kuncinya ya teman-teman ya. Semua orang bisa ngomong apapun, semua orang bisa melakukan apapun, tapi yang penting adalah bagaimana kita merespon terhadap apa yang diomongin orang, terhadap apa yang dilakukan orang. Karena at the end yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan respon kita. Gitu. Nah, aku kan tadi ngomong soal pentingnya community nih. Di sini ada teman-temanku dari komunitas STI, ada Save Janda Pentas. Ada yang mau share nggak gimana komunitas membawa perubahan dalam hidup kalian? Jessica mau share nggak, Jess? Gimana menjadi bagian dari komunitas di mana kamu sekarang bergabung berpengaruh ke bagaimana cara kamu melihat hidup kamu? Aku kenal Jessica ini bulan Februari tahun ini. Di mana pas ketemu, gimana Jess? Kamu cerita dong? Iya. Iya. Jadi aku ngerasa banget sih ketika kita menemukan komunitas yang positif ya, yang ngedukung kita, yang support kita, itu bantu kita buat lebih baik dalam peta hidup kita gitu. Jadi kalau aku yang dulu gitu ya, aku nggak tahu mesti gimana, ngapain gitu kan. Lagi marahin Tuhan. Lagi berkubang, ya. Lagi berkubang dalam kesedihan dan lain sebagainya. Aku kayak mengerutuki diriku, kayak nggak nerima hidupku gimana gitu. Dan ketika aku ketemu teman-teman gitu ya, terutama di STI, aku pertama kali itu bahas mindset, aku benar-benar langsung kayak jatuh cinta gitu. Oh ini keren gitu, komunitas ini ngajak aku berpikir tentang hidup aku gitu. Dan aku ketemu teman-teman lagi di grup Save Janda dan yang lainnya gitu. Dan itu bantu aku banget gitu. Jadi ketika komunitas tadi benar-benar ngasih nilai positif buat kita, yakin deh gitu. Sebenarnya itu nilai plus buat kita buat bisa maju ke depannya. Itu sih Mbak. Thank you Jessica. Jadi Jessica ini adalah salah satu timku di STI. Jadi aku ingat banget aku ketemu Jessica. Aku share nggak apa-apa ya Jess ya. Demi aku pengen kamu jadi example. Jadi aku ketemu Jessica di tahun Februari di mana dia tuh dalam keadaan yang aku nggak tahu mesti ngapain lagi Mbak. Orang tuaku nggak support aku, tunanganku ninggalin aku. Tuhan kok kayaknya gini banget sih sama aku gitu. Tapi di coaching kemarin hari Senin, jadi setiap hari Senin Jessica coaching sama aku, weekly coaching. Hari Senin itu dia bilang sama aku gini, sekarang aku tuh percaya loh Mbak, apa yang aku mau pasti aku bisa capai. Aku cuma bilang, kamu ingat gak sih dari bulan Maret aku udah bilang gitu ke kamu gak percaya. Terus dia ketawa. Di dulu tuh dia bilang yang, aduh aku udah berdoa tapi nggak dikabulkan Tuhan. Aku cuman balikin ke dia. Dari kejadian ini, apa yang bisa kamu pelajarin? Apa yang bisa kamu lakukan berbeda? Apa yang bisa kamu rubah dari hidup kamu? Sampai ketika mentok, akhirnya aku
betok palanya dengan bilang, kamu percaya nggak Tuhan sayang kamu? Iya, ya udah percaya aja sama jalan yang dia siapin. Ketika dia udah align, fokus sama goal, nggak mikirin apa kata orang, nggak mikirin disupport orang apa enggak, selama dia percaya sama dirinya dan mengelilingi diri dengan orang yang disupport, akhirnya sekarang dia malah ada di posisi di mana dia yang sendiri yang bilang, Mbak, sekarang aku percaya kalau aku mau, aku pasti bisa. So, aku senang banget sama transformasi Jessica. Sebelum ditutup, satu orang lagi mungkin, karena sudah hampir jam 1, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang hadir, masih ada 58 orang di sini. Tepuk-tepuk diri teman-teman sendiri, bilang terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk belajar dan punya komitmen untuk punya kehidupan yang lebih baik. Kalau ada yang masih mau sharing, silakan satu orang lagi. Kalau enggak, mungkin kita tutup. Diingetin lagi tadi Instagram challenge apa? Terakhir tadi ada yang angkat tangan, Sonia mau sharing sebelum kita tutup? Oke, aku izin nggak ngaktifin video ya Kak ya? Boleh. Ya, silakan. Sonia, sorry aku datangnya agak telat karena ada training sebelumnya. Mungkin sharing sedikit untuk bergabung komunitas, karena memang semua orang pasti punya masa lalu ya. Yang paling penting adalah yang pertama semuanya saya ngalamin bagaimana menyalahkan semua dari inner circle saya, teman-teman saya, sahabat, dan bahkan orang lain, siapapun pasti saya salahkan. Tapi masalah itu terus berjalan, terus datang dan masalahnya sama. Biasanya katanya kalau kita berhadapan dengan masalah yang itu terus, berarti artinya kita belum naik level ataupun kita belum bertumbuh. Jadi makanya akhirnya saya perbaiki diri dengan ikut komunitas kayak yang bisa saya ikutin, misalnya contoh komunitas Branding You, komunitas misalnya NLP, komunitas apapun lah, mungkin sama berkenalan sama Mbak Mia juga, makan sama Mbak ya, Zata. tiba nama kan tiba udah kok kecek sambil lu kok tiba udah kok itu. Bentar ya, aku iniin dulu. Tadi siapa yang ngomong? Aku mute. Oh ya, aku mute. Ya, silakan lanjut. Itu bisa membantu kita untuk bisa menyelaraskan, karena di situ banyak teman-teman yang mungkin memiliki energi dan pengalaman yang sama. Dengan begitu kita saling menguatkan, saling berbagi, saling memberikan energi positif. Ibaratnya kita dapat insight yang tentunya bisa membantu kita lebih bertumbuh, lebih baik lagi. Dan tentunya dibantu sama mentor-mentor, sama kakak-kakak ini yang luar biasa memberikan semangat buat kita semua untuk lebih baik. Oke, semangat. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Jadi aku jadi ingat tuh tadi Sonia kan menyebut soal kalau ada yang terjadi itu pasti berarti kita belum naik level. Nah, bulan Juli kemarin aku sempat breakdown nih gara-gara kelamaan pandemi. Jadi akhirnya sama mentorku, coachku, aku dikasih satu video dari Peter Kron. Jadi di situ saat itu aku lagi marah sama semua orang sampai aku kayak mau yang fuck you all, I'm leaving kayak gitu kan. Akhirnya aku nonton videonya Peter Kron, bagus banget buat teman-teman yang ngerasa, kok hidup gue kayak gini, gimana ya caranya keluar dari sini. Nah, ada satu hal yang aku inget banget. Jadi Peter Kron itu berulang kali ngomong, life will present you people or event to show where you are not free. Gitu. Jadi kalau kita sekarang ngerasa, kok gue ketemu orang-orang kayak gini melulu ya, gila nih orang-orang, dilihat aja yang bikin kalian marah apa. Kayak tadi sharingnya Septi ya. Kamu kan ketemu orang-orang yang di satu komunitas, tapi akhirnya kamu kerja sendirian. Kamu lihat, kamu nggak free apa sih? Ternyata kamu nggak free mengekspresikan pikiran kamu. Jadi ketika aku ketemu orang-orang yang bikin aku marah, ternyata aku nemuin bahwa aku tuh nggak free untuk terbuka. Jadi ketika aku punya pikiran, aku berpikir dengan apa yang aku lakukan, orang ngelihat dan nyontoh. Gitu, kayak masalah sama anak-anakku. Aku kan orangnya OCD nih. OCD. Aku pengen rumah rapi. Aku pikir kalau aku selalu ngerapin rumah, anak-anak akan nyontoh. Ternyata enggak, semuanya harus diomongin. Jadi ternyata aku punya masalah sama self-expression. Jadi daripada aku ngomong, aku expect. Padahal expectation doesn't work gitu. Jadi coba teman-teman notice, apa sih hal-hal yang masih bikin teman-teman sedih, marah. Dan lihat, teman-teman tuh nggak free dari apa. Segitu aja. Zata, silakan ditutup. Terima kasih ya, udah 1 jam lebih. Iya, ini lebih panjang dari yang kita duga, tapi memang karena seru banget dan teman-teman juga sangat aktif, sharingnya juga keren-keren banget. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja aku mau nutup. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin, jangan lupa teman-teman kalau merasa
merasa dapat aha moment dari acara ini, jangan lupa sharing, boleh via Instagram Stories atau mungkin lewat story Facebook dan sosial media lain-lain. Jangan lupa untuk follow dan mention @STI_Unleash. Tadi saya tulis di chat kalau pengen tahu. Hadiahnya tumbler ada 5. Oh iya, itu nanti akan ada hadiahnya tuh, tumbler seperti yang Mia pegang fotonya untuk 5 postingan terbaik. Tapi saya berharap teman-teman share sebanyak mungkin karena biar semakin banyak orang yang akan mendapat manfaat positif dari aha moment yang kita bagikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang beruntung mendapatkan coaching free dari Mia, akan dihubungi langsung oleh Mia ya, Mia. Ya, Mia? Ya, Oke. silakan. Kan tadi ada email ya, silakan email dari teman-teman yang sharing dan mau klaim hadiahnya. Aku sudah mencatat beberapa, nanti biar Mia yang akan menghubungi langsung. Dan tadi juga di chat banyak banget, ada chat-chat yang saya tidak bisa acknowledge satu-satu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Ada yang bertanya bagaimana caranya bergabung dengan STI. Bisa tanya Mia, bisa tanya saya, atau siapapun yang ngasih flyernya ke teman-teman. Nanti akan dikasih tahu gimana caranya untuk bergabung dengan STI, atau juga ada beberapa komunitas yang tadi Mia bilang, terus teman-teman tertarik bisa tanya langsung nanti ke Mia ya. Teman-teman, saya masih pengen berlama-lama dengan teman-teman, tapi waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih buat Mia Amalia yang keren banget coachingnya hari ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang luar biasa dari acara hari ini, dan tetap keep in touch ya teman-teman, sama-sama bersilaturahmi, apapun kegiatan kita nantinya, jangan lupa untuk saling menyapa. Boleh nyalain video nggak? Di media Aku sosial. mau foto. Ya? Kenapa? Aku mau foto, boleh nyalain video nggak? Iya, tolong nih fotoin. Kalau foto dari laptop tuh gimana? Aku gatek banget. Maaf ya teman-teman, itu di meeting belief. Pakai print screen Mbak Mia. Print shoot kali di print screen. Oh iya, pencetnya apa ya? Ada tulisan print screen di atas, tombol keyboard ya. Oh iya, di keyboard ada print screen aja. Aku pakai Mac. Ayo Mi, cari nih. Mia. Ada kayaknya, ada kok. Oke, gak apa-apa deh. Mbak Mia. Iya, Ibu Desi. Tadi nggak sempat kasih suaranya, ya udah nanti aja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Mbak Mia, Mbak Zaka. Lain waktu ya. Tetap keep in touch ya teman-teman. Dah. Ya.